Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai hakikat orang sesat bukan karena dia bodoh, bukan karena dia kurang bergaul, bukan karena dia ahli maksiat, bukan karena ini, bukan karena itu. Yang jelas orang sesat karena dia disesatkan oleh Allah. Mau profesor, doktor, cerdas, jenius, orang baik, dermawan, lalahan dan seterusnya, kalau Allah mau sesatkan, sesat. Mungkin tidak ada yang memuji akhlak, yang tidak memuji akhlak Bunda Teresa misalnya, iya kan? Menghabiskan umurnya, waktunya, tenaganya untuk orang-orang jumbo, orang-orang miskin. Sebuah akhlak yang bagus sekali. Tapi Allah tidak mau memberikan hidayah kepada dia. Allah sesatkan dia dan kekal di neraka selama-lamanya. Kurang apa Abu Thalib? Ya. Maka pembahasan terakhir tentang sangat mengherankan. Ayat di depan mata, sabda Nabi di depan mata. Tapi karena Allah tidak mau dia benar, dapat hidayah, ya tetap saja sesat. Kalau Allah mau dapat hidayah dia, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib, siapapun, bahkan Fir'aun, bahkan Iblis. Kalau dari awal Allah menghendaki kebaikan untuk Iblis, tentu Allah gerakkan hati Iblis mau sujud kepada Adam, selesai ya. Dan barangkali menurut akal logika kita yang cetek ini, ya udah mendingan begitu aja, nggak ada masalah ya kan? Udah Allah takdirkan Iblis mau sujud kepada Adam, jadilah mereka semua di surga. Adam dan Hawa mempunyai anak, cucu, cicit, terus sampai kita semua di surga semua, kan nggak ada masalah, nggak ada setan di situ. Ya Allah nggak ciptakan setan, Allah nggak ciptakan neraka. Kenapa nggak begitu saja udah selesai? Nggak ada maksiat, nggak ada zina, nggak ada khamr, nggak ada judi, nggak ada pembunuhan dan seterusnya, nggak ada syirik, nggak ada bid'ah. Semuanya di surga tentu tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Ya. Allah nggak mau. Kenapa? Ya terserah Allah. Ya. Allah nggak mau ada surga doang. Allah mau ada nerakanya juga. Kalau surga ada isinya, neraka juga harus ada isinya. Bahkan Allah bersumpah bahwa neraka akan aku penuhi. La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Akan aku penuhi jahannam itu dengan manusia dan jin. Surga penuh apa tidak? Boro-boro penuh. Ya, aratnya aja arduha ka ardis samawati wal ardh. Aratnya saja, bukan tulnya ya. Kalau istilah kita panjang lebar, tentu panjang lebih banyak daripada lebar. Lebarnya saja selebar langit dan bumi. Bagaimana tulnya, panjangnya ya. Luasnya ya tinggal dikalikan. Nggak penuh sama sekali.
Ya, udah begitu yang masuk surga sedikit sekali. Setiap 1000 manusia, berapa yang masuk neraka? 999. Hanya satu yang masuk surga. Ya. Dan itu kehendak Allah. Dan jangan pernah menanyakan kehendak Allah. Kenapa sih Allah maunya begitu? Kenapa sih manusia sebaik Abu Thalib Allah takdirkan kekal di neraka selama-lamanya? Kenapa sih manusia sejahat Abu Sufyan waktu itu, Umar bin Khattab waktu itu, Amr bin As waktu itu, Khalid bin Walid kan jahat sekali terhadap Nabi SAW. Malah Allah kasih hidayah, akhirnya masuk surga, kekal di dalam surga selamanya. Kita nggak ada yang bisa jawab. Allah tidak boleh ditanya. Allah yang akan bertanya kepada kita. Kenapa tidak sholat? Kenapa tidak puasa? Kenapa melakukan bid'ah? Kenapa melakukan syirik? Kenapa udah tahu ini perusahaan riba nggak keluar-keluar juga? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa begini? Kenapa begitu? Allah yang akan bertanya, bukan kita bertanya kepada Allah. Ya. Maka seaneh apapun itu syariat, wajib kita terima apa adanya. Walaupun begitu, beliau memiliki pembahasan tentang bagaimana terjadi bid'ah-bid'ah itu. Ya, beliau tidak mengatakan ini kehendak Allah, titik. Bahwa di tengah-tengah kaum muslimin pasti akan ada bid'ah, titik. Enggak, ada sebabnya. Dan saya kira beliau bukan orang pertama. Jauh sebelum beliau, banyak ulama yang mengucapkan kalimat ini, bahwa bid'ah-bid'ah itu, kesesatan-kesesatan itu, yang sangat tidak masuk akal itu, sementara ayat di depan mata, hadis di depan mata, kok bisa-bisanya melakukan bid'ah? Ini ada 3 penyebab. Ini ada 3 penyebabnya. Ya, mari kita ikuti penjelasan beliau ini di bab-bab akhir dari muqaddimah ini ya. Fabtada'u fi dinillahi ta'ala mabtada'u. Mereka berbuat bid'ah, melakukan berbagai macam bid'ah di dalam agama ini, di dalam Islam ini. Setidaknya ada 3 penyebab. Yang pertama, likillati ilmihim, minimnya ilmu mereka. Khabar dari Al-Quran, khabar dari hadis yang sampai kepada mereka itu sedikit sekali. Kalau seluruh ayat Al-Quran sampai kepada dia, ribuan bahkan ratusan ribu hadis sampai kepada dia, barangkali insya Allah mereka tidak akan berbuat bid'ah. Ini sedikit ya. Nanti akan di bab lain, di nomor 2, nomor 3 ya kan, ada 3. Ini yang pertama dulu, minimnya ilmu, sedikit sekali wahyu yang sampai ke dia. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Ini enggak sampai kepada dia. Atau kalau toh mereka baca ayat ini, ya sekedar baca. Ya. Jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Yang dimaksud, Allah belum ngomong apa-apa, Rasul belum ngomong apa-apa, dia sudah ngomong. Oh. Ya. Adakah keterangan dari Allah dan Rasulnya bahwa yang dimaksud tangan Allah itu kekuasaan Allah? Yang dimaksud Allah turun ke langit dunia itu yang turun rahmatnya? Adakah Allah dan Rasulnya mengatakan bahwa Allah bersemayam di atas aras, maksudnya Allah menguasai aras? Nah, ini mendahului namanya.
larangan keras. Ayat ini tidak sampai ke dia. Dikiranya boleh menafsirkan ayat, menafsirkan hadis suka-suka dia. Barangkali antum pernah dengar seorang yang dijuluki ahli tafsir di negeri kita ini mengatakan namanya juga tafsir. Itu namanya juga tafsir. Tafsir menurut saya dengan tafsir menurut doktor fulan ya beda, namanya juga tafsir. Luar biasa. Kaidah sederhana tafsir saja dia tidak tahu. Dia mengira bahwa setiap kita mentang-mentang sudah tahu bahasa Arab, mungkin hafal Al-Quran, boleh menafsirkan sendiri. Namanya juga tafsir, katanya. Dia tidak tahu bahwa untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, pertama harus pakai ayat Al-Quran juga. Jika tidak ada ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan ayat tersebut, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, misalnya di akhir surat Al-Hijr, sembahlah Allah sampai kamu yakin. Mestinya cari dulu tafsir yakin ini apa sih, lihat di ayat lain. Dia nggak lihat di ayat lain, dia langsung tafsirkan yakin, ya yakin. Ketika kita yakin betul adanya Allah, beriman dengan Allah dengan sebenar-benar iman, maka tidak menyembah Allah tidak apa-apa. Kan jelas ayatnya, sembahlah Allah sampai kamu yakin. Dia tidak pakai tafsir ayat Al-Quran, ya. Lihat di ayat lain, Al-Mudaththir misalnya, disebutkan di situ bahwa yakin adalah mati, ya. Nah, kalau di ayat Al-Quran tidak ada, maka lihat di hadis. Apa kata Nabi tentang yakin? Dia mestinya tahu ketika Utsman bin Maz'un meninggal, Nabi bilang, amma Utsman qad ja'ahul yakin. Utsman telah kedatangan al-yakin. Maksudnya Utsman telah mati, Utsman bin Maz'un, bukan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan tentu meninggal setelah Nabi SAW. Ini Utsman bin Maz'un wafat ketika Nabi masih hidup. Ketika Utsman bin Maz'un ini wafat, Nabi mengatakan Utsman telah kedatangan al-yakin, Utsman telah mati. Ini dengan hadis, dengan sunnah, yang dengan demikian gamblang jelas. Oh, maksud yakin itu mati. Maka sembahlah Allah sampai kamu yakin. Yang dimaksud adalah sembahlah Allah sampai kamu mati. Di hadis tidak ada, maka bisa dengan ucapan para sahabat. Karena para sahabat tidak diragukan lagi, mereka tidak berani berbicara tentang Al-Quran semau-mau dia. Apalagi ketika para sahabat berbicara tentang surga, berbicara tentang neraka, berbicara tentang alam kubur, berbicara tentang Allah, berbicara tentang mizan, berbicara tentang sirat, maka itu pasti dari Nabi SAW. Hanya mungkin gak disebut saja, ya. Yauma taswaddu wujuh misalnya, pada hari di mana wajah mereka menghitam. Apa kata Ibnu Abbas? Siapa wajah orang yang menghitam ini? Ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah. Dari mana Ibnu Abbas berani mengatakan wajah orang yang menghitam adalah ahlul bid'ah? Tentu dari Nabi SAW. Hanya Ibnu Abbas tidak menyampaikan ini dari Nabi, ya. Enggak. Ya, namanya orang bicara, ya kan? Ibnu Abbas berbicara di hadapan murid-muridnya para tabi'in, ya, ketika melewati satu ayat tersebut misalnya, ya kan? Yang dimaksud orang yang menghitam wajahnya di sini nanti pada hari kiamat adalah ahlul bid'ah. Ibnu Abbas tidak mengatakan ini kata Nabi, ya, ini dari Nabi, ya. Tetap kita semua yakin, para ulama yakin ini dari Nabi SAW, ya.
Jika ucapan para sahabat tidak ada, di ayat tidak ada, di hadis tidak ada, ucapan para sahabat juga tidak ada, dengan kaidah bahasa Arab. Dengan kaidah bahasa Arab. Bagaimana dengan ucapan tabi'in? Bisa? Bisa, ya. Karena para tabi'in adalah murid-murid para sahabat. Dengan syarat tidak ada perselisihan. Ya. Ini tafsir. Jadi bukan seenak-enak Ibnu Katsir, bukan suka-suka At-Tabari, bukan suka-suka Asy-Syinkiti. Ya, para penulis kitab tafsir. Nah, ada seorang yang dijuluki ahli tafsir di negeri kita ini, suka-suka dia. Suka-suka dia. Sampai illa ma dhahara minha, apa yang biasa nampak dari wanita itu ditafsirkan suka-suka dia. Ya. Di An-Nur 30, 31, Al-Ahzab 59, perintah Allah kepada para wanita untuk memakai jilbab menutup aurat. Ada kalimat illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa nampak dari wanita itu. Apa yang dimaksud biasa nampak ini? Ya wajah, telapak tangan. Ya. Ditafsirkan oleh si fulan ini, apa yang biasa nampak bagi dia sehari-hari. Biasanya dia menampakkan rambutnya, ya nggak apa-apa menampakkan rambutnya. Biasa orang-orang situ biasa. Ma dhahara minha. Biasanya menampakkan lehernya, ya nggak apa-apa menampakkan lehernya. Biasanya pakai rok sedengkul atau di bawah dengkul dikit, kelihatan betisnya, telapak kakinya, ya nggak apa-apa, itu biasa. Ya. Bagaimana kalau yang biasa pakai rok mini? Bagaimana kalau yang biasa pakai apa itu, bikini? Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, orang seperti ini dijuluki ahli tafsir. Dan penafsirannya suka-suka dia. Betul-betul suka-suka dia. Salamun alayya yauma ma wulidtu. Salam bagiku, keselamatan bagiku ketika aku lahir. Aku di sini siapa? Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Berarti kalau Nabi Isa lahir, boleh ngasih selamat. Boleh ngasih selamat. Berarti kita boleh mengucapkan selamat saat hari Natal. Ini apa kalimat apa yang pantas untuk orang ini? Ya. Kalimat yang pantas untuk orang ini adalah tadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Apa dia nggak mikir bahwa yang dimaksud Nabi Isa Yesus oleh orang-orang Nasara dalam Natal itu ya yang dianggap Tuhan oleh dia, oleh mereka. Ya. Kan kita mengatakan Nabi Isa itu putra Maryam, Maryam hamil tanpa suami, tanpa laki-laki, tapi dengan tiupan langsung roh dari Allah. Begitu kan? Begitu kan? Keyakinan kita. Mereka mengatakan Nabi Isa atau Yesus ini ya bukan Nabi, tapi bagian dari Tuhan, anak Tuhan. Ya berarti kan beda. Berarti kan beda. Kenapa disamakan? Ya, tentu beda. Orang kita bilang Nabi Isa Nabi, manusia, anak dari seorang manusia, tidak memiliki sifat ketuhanan sedikit pun, sedangkan mereka mengatakan Yesus itu Tuhan, anak Tuhan, punya sifat ketuhanan. Ya tentu beda. Bagaimana disamakan? Ya. Ini sebab pertama. Kenapa muncul bid'ah? Minimnya ilmu.
ayat dan hadis yang sampai kepada dia sedikit sekali. Ya. Oleh karena itu kumpulkan dulu ilmu, belajar dulu ilmu. Dari anak-anak hafalkan Al-Quran, hafalkan hadis-hadis Nabi. Belum faham dulu nggak masalah, namanya 7 tahun, 9 tahun, 10 tahun, masuk langsung faham. Yang penting hafalkan dulu. Hafal ayat-ayat Al-Quran, hafal hadis-hadis Nabi. Pemahaman itu akan tumbuh dengan sendirinya dengan bertambahnya ilmu. Yang penting hafalkan dulu sampai kepada dia sebanyak-banyaknya ilmu. Lalu belajar bahasa Arab dan seterusnya, kaidah-kaidah fikih, usul fikih. Ya. Dan itu kebiasaan para a'immah kita dari zaman dahulu. Hafalkan dulu dari kecil, hafalkan. Baca nanti belakangan. Kita kan agak bergeser nih, ya, walillahilham sudah ada perbaikan di sekolah-sekolah salaf. Di zaman kita kecil dulu barangkali baca dulu, baca Iqra, baca apa ya dari TK itu, hafal belakangan. Para sahabat, para tabi'in, apalagi Nabi SAW, pertama hafalkan dulu. Nah, usia TK, usia 7 tahun, 8 tahun ini kan apa istilahnya lagi kuat-kuatnya hafalan mereka. Yang menonjol pada diri mereka adalah meniru, menghafalkan, menirukan. Mumpung lagi kuat-kuatnya hafalan, terus hafalkan. Kalau ba kasrah bi, ba doma bu, ini kan butuh pengertian, butuh logika. Mestinya nanti belakangan. Mungkin 7 tahun, mungkin 8 tahun. Sekarang aneh, masuk 8 tahun belum bisa baca, gitu. Makanya hafalan anak-anak kita beda jauh dengan orang Arab misalnya, Saudi misalnya, atau dengan kaum muslimin di zaman dahulu. Ya. Zaman dahulu anak-anak 10 tahun, 15 tahun, 13 tahun hafal Al-Quran banyak sekali. Ya, bukan cuma Imam Syafi'i yang hafal di usia sekian tahun. Ya, bukan cuma Imam Syafi'i, bukan cuma Imam Bukhari. Ya, rata-rata ya belasan tahun mereka pada hafal Al-Quran. Karena apa? Ya itu tadi, hafalan diutamakan, mengumpulkan ilmu dulu agar ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi sampai kepada anak-anak itu banyak. Jangan seperti yang disebut oleh beliau di nomor pertama ini, imma likillati ilmihim, minim sekali ilmunya. Ini yang pertama. Yang kedua yang menyebabkan bid'ah setelah minim ilmu, orang minim ilmu sementara dia bicara, dia tentu akan berat untuk mengatakan bentar-bentar wallahu a'lam, bentar-bentar wallahu a'lam, mana nggak tahu. Akhirnya setahu dia. Bagaimana agama setahu dia? Karena minimnya ilmu tadi. Ya. Coba kalau dia tahu ayatnya, tahu hadisnya, kan tinggal sampaikan, enak. Dia nggak tahu, sementara ada permasalahan, dia ngomong. Ya, maka sampaikan setahu dia. Ini yang berbahaya. Yang kedua, aulikusuri fahmihim, minim pemahamannya. Taruhlah ayat-ayat Al-Quran yang sampai ke dia banyak, taruhlah hafal, mungkin 25 juz, mungkin 30 juz. Hadis yang dia hafal mungkin ribuan atau puluhan ribu, tapi pemahamannya minim. Kan masih ingat tanah dibagi berapa? 3. Ini salah satunya. Ya. Betul dia tahu hadis itu, betul dia tahu ayat itu, tapi dia nggak faham maksud ayat itu. Berapa banyak hari ini kaum muslimin yang tidak tahu al-maghdubi alaihim itu siapa? Antum insyaallah tahu ya siapa al-maghdubi alaihim. Berapa banyak hari ini kaum muslimin tidak tahu ad-dhalin itu siapa? Ya.
Sementara setiap hari 17 kali barangkali minimal dia mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi al-maghdubi alaihim itu siapa? Ad-dallin itu siapa? Mereka tidak tahu. Dangkalnya pemahaman mereka setelah minimnya ilmu mereka, maka pemahaman ini luar biasa sampai dikatakan al-ilmu al-fahmu, al-ilmu al-fahmu, al-ilmu al-fahmu. Ilmu adalah faham, ilmu adalah faham, ilmu adalah faham, bukan sekedar hafal. Sekedar hafal belum ilmu. Antum tahu ada binatang yang hafal Al-Fatihah? Ada yang saya tahu ya, burung, ya, mirip atau hampir-hampir mirip. Memang luar biasa, ya si burung ini. Paham dia Al-Fatihah? Ya tentu tidak, hafal doang. Apakah burung ini berilmu? Ya tidak, dia sekedar hafal. Ada seorang syekh ya, entah beliau memberikan perumpamaan atau mungkin beliau memang punya burung itu. Burung ini hampir setiap hari, bukan setiap hari ya, setiap saat mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Diajarin maksudnya apa dia nggak tahu ya. Burung hanya mengikuti saja, maka diistilahkan apa itu, membiu ya kan. Kalau ikut-ikutan nggak tahu maksudnya kan membiu ya, seperti burung beo itu atau kakak tua dan seterusnya. Hampir setiap saat dia mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Satu ketika lupa dikurung, apa lupa masukin rumah begitu, ada kucing liar menyergap burung itu dan memakannya, dan burungnya itu mati ya. Dan si lari ini, syekhnya ini lari melihat menjelang mati ya, si burung ini justru tidak mengucapkan la ilaha illallah. Mestinya kan dia mengucapkan la ilaha illallah di akhir kehidupannya kan begitu kalau kita ya kan. Justru nggak bilang la ilaha illallah karena dia nggak tahu maksudnya apa ya. Sementara setiap saat la ilaha illallah, la ilaha illallah ya. Ini bahayanya orang yang hanya bisa mengucapkan tapi dia tidak faham apa makna la ilaha illallah. Lihat saudara-saudara kita, entah berapa ribu kali dalam sehari semalam mengucapkan la ilaha illallah, bahkan dihitung sekian ribu, sekian puluh ribu, tapi dia nggak faham. Buktinya apa? Buktinya dia masih melakukan ibadah di kuburan-kuburan keramat. Dia nggak faham la ilaha illallah. Dia masih memberi, betul dia menyembelih hewan kurban di 10 Dzulhijjah, tapi kesempatan lain dia menanam kepala kerbau misalnya di pantai selatan misalnya. Dia nggak faham la ilaha illallah. Padahal dia muslim, dia mengucapkan la ilaha illallah, dia nggak faham apa itu la ilaha illallah ya. Maka pemahaman ini luar biasa ya. Mungkin insyaallah, bukan mungkin ya, saya pastikan antum hafal salah satu doa Nabi, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Lihat ya, ya Allah tambahkanlah ilmu dan berikan kepadaku kefahaman ya. Di awal-awal kitab ini kita bahas bagaimana Syekhul Islam, walaupun berselisih antara siapa dengan siapa, antara syarih dengan musannif, antara pensyarah kitab ini Syekh Utsaimin dengan muallif penulis kitab ini Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kan sudah kita bahas di awal ya,
perbedaan dalam masalah baca Al-Fatihah dalam solat, wajib apa tidak solat berjamaah dan seterusnya. Termasuk ini, bolehkah menghambakan diri, merendahkan diri di hadapan Allah dengan menaburkan tanah ke wajah? Berselisih beliau berdua. Syekhul Islam termasuk yang berpendapat boleh. Kapan beliau lakukan ini? Ketika beliau tidak mampu memahami satu ilmu. Ambil contoh, beliau baca ayat atau baca hadis, nggak tahu ini maksudnya apa, maknanya apa, tafsirnya apa, beliau nggak tahu, maka beliau rendahkan diri di hadapan Allah dengan mengambil debu tanah ditaburkan ke wajahnya. Ya muallima Ibrahim, ya muallima Muhammadin, allimni, allimni. Wahai zat yang mengajarkan ilmu kepada Nabi Ibrahim, mengajarkan ilmu kepada Nabi Muhammad SAW, ajari aku, fahamkan aku. Ya, merendah beliau, merengek beliau, sedih sekali, meratap seolah beliau ketika tidak faham tentang satu ayat, satu hadis. Musibah kalau sampai tidak faham, jauh lebih musibah dari sekedar tidak hafal. Ya. Oleh karena itu, insya Allah para sahabat tidak ada satupun yang salah faham. Yang kesalahfahamannya ini menyebabkan bid'ah, dan bid'ahnya itu diteruskan dan dibela. Enggak ada. Ya. Walillahilham, para sahabat umumnya faham. Kalau toh tidak tahu tentang sesuatu, akhirnya tahu, diberitahu oleh sahabat yang lain. Aisyah tentang sutrah salat, Ibnu Umar tentang mandi junub, Ibnu Mas'ud tentang menikah dengan wanita ahlul kitab dan lain-lain. Akhirnya kan diberitahu gitu. Artinya para sahabat itu insya Allah faham. Apakah semua sahabat hafal Al-Quran misalnya? Tidak semua sahabat hafal Al-Quran. Tapi tidak ada sahabat yang salah faham terhadap ayat Al-Quran. Kalau salah faham kan jadi subhat. Subhat dibela, didakwahkan, kan jadi bid'ah. Ya, pengikutnya, pembelanya menjadi ahlul bid'ah. Ini tidak ada di kalangan sahabat. Tidak ada satupun sahabat yang seperti itu. Bid'ah pertama kali, subhat pertama kali muncul di zaman Utsman sepeninggal Umar, yaitu bid'ah Khawarij. Ya, berarti sebelum Khawarij nggak ada. Bukan tidak ada kesalahan satupun dalam hal agama, bukan itu maksudnya. Ada kesalahan. Tapi itu tadi, tidak dibela, tidak dipertahankan, tidak disebarkan. Ya. Yang terakhir, satu lagi, aulisu'i qasdihim, niatnya nggak baik. Itu. Mungkin ada orang hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, pemahamannya bagus, tapi niatnya memang jahat. Niatnya memang bikin rusak Islam dari dalam. Ini ada. Maka nanti beliau akan membagi 72 golongan itu, bukan 73 ya, 72 yang sesat semua ini dibagi menjadi dua. Jadi kesesatan itu dibagi dua. Pertama, kesesatan karena salah paham, niatnya baik. Biasanya torekot sufiyah, ya Khawarij, ya Asy'ariyah, Maturidiyah, semuanya niatnya baik. Niatnya ingin mensucikan Allah, ingin membesarkan Allah, tidak ingin mengotori Allah dengan mengatakan Allah tidak adil. Sebab kalau Allah menentukan surga neraka seseorang ketika bayi, itu namanya nggak adil. Niatnya kan baik. Ya, tapi salah. Nah, yang kedua, niatnya sudah jahat. Dari awal niatnya jahat. Tidak banyak kelompok ini,
dibanding yang lain. Ya, mungkin satu dua. Salah satunya Rafidah, Ahmadiyah. Dari awal niatnya jahat. Rafidah sudah jelas itu bikinan Abdullah bin Saba yang pura-pura masuk Islam, menggerakkan anak-anak muda yang berakhir dengan terbunuhnya Utsman, dan mereka akhirnya bersembunyi, lari, dan membuat agama baru di dalam Islam, Rafidah. Jelas ini agama baru, dinus Syiah. Amma Syiah laisu minal muslimin, bukan orang Islam lagi. Dari awal niatnya buruk. Ada ini. Karena kita tahu musuh-musuh Islam tidak pernah diam. Bahkan kalau antum ingat kisah Ka'ab bin Malik, musuh Islam mengintai kaum muslimin itu dari zaman siapa? Dari zaman siapa? Dari zaman Nabi SAW. Ketika Ka'ab bin Malik, Murarah, Hilal, 3 orang ini dikucilkan oleh Rasul dan para sahabat, ada siapa yang datang? Ada siapa datang? Ada pendeta dari Najran itu atau utusannya mendatangi Ka'ab bin Malik, suruh bergabunglah dengan kami. Kan jelas itu riwayatnya. Ini Nabi masih hidup, berani-beraninya ya. Apalagi Nabi sudah wafat. Maka pura-pura masuk Islam, ada di Indonesia, ada mungkin lahir di Indonesia, atau mungkin lahir dari seorang tokoh Islam, atau dari Saudi, atau dari Mesir, atau dari Malaysia, atau dari manapun, sengaja ini dididik bagaimana untuk merusak Islam dari dalam. Ya, biasanya ketemu di luar negeri, mungkin di Amerika, mungkin di Eropa, terus diincar ini tokoh nih. Begitu pulang, semua agama benar, semua agama bisa masuk surga. Islam jangan rasa paling benar, sombong, semua sama. Ya, siapa yang bilang seperti itu? Seorang tokoh muslim. Lihat latar belakangnya. Dia ada di mana? Kalau dia terus bersama kaum muslimin, kalau dia terus berada, taruhlah di Mekah, Madinah, barangkali tidak. Ya, maka kita tidak dapati orang-orang aneh seperti itu, lulusan Mekah, lulusan Madinah. Ya, kalau toh ada, ini bagian dari perkecualian kehendak Allah. Umumnya di luar itu, karena bersama orang-orang kufar. Ya, sekali lagi ini menunjukkan bahwa Yahudi, Nasrani, terutama Yahudi ya, tidak pernah tinggal diam. Gimana caranya Islam itu dirusak dari dalam. Salah satu contoh di masa lalu, ketika seorang yang tertangkap memalsukan hadis-hadis Nabi dan sebentar lagi akan dibunuh oleh penguasa hari itu, dan sebelum dibunuh dia ngaku dengan menyombongkan dirinya. Kalian boleh bunuh aku, tapi telah aku sebarkan ribuan hadis-hadis palsu yang di dalamnya aku halalkan yang haram, aku haramkan yang halal. Kalian bisa bunuh aku, tapi sudah tersebar. Ini salah satu bukti bahwa ada musuh-musuh Islam yang menyerang dari dalam. Maka tepat nasihat beliau kemarin, ya, tasallahu bil ilm, persenjatai diri kalian dengan ilmu yang benar, sunnah. Dengan kita berilmu, insya Allah tidak terkecoh. Ya, itu yang terkecoh dengan tokoh-tokoh yang mengatakan semua agama benar, boleh mengucapkan selamat Natal, jilbab tidak wajib. Antum yang belajar ilmu sunnah, insya Allah tidak terkecoh. Yang terkecoh siapa? Yang tidak belajar sunnah. Contoh besarnya kemarin siapa? Contoh besarnya kemarin anak muda Arab. Anak muda Arab itu contohnya. Ketika yang lain memuji-muji Dajjal, bahkan menyembah
Dajjal. Ini pemuda Arab ini mengatakan, enggak, engkau Dajjal, engkau kadzab, engkau si pendusta yang disabdakan oleh Nabi SAW. Kenapa pemuda Arab ini berani ngomong seperti ini lantang? Kenapa? Iya, karena dia belajar sunnah, karena bacaannya Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi. Ya, coba kalau dia cuma baca medsos misalnya, seperti anak-anak muda hari ini, ya tentu akan ikut-ikutan. Nah, kenapa dia berani lantang seperti itu? Karena dia belajar sunnah. Akhirnya selamat dia. Ya, masuk waktu, silakan. Adzan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.